إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat jamaah Masjid Al-Asri dan para pemirsa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana tadi sudah disampaikan, insyaallah dimulai malam hari ini kita akan memulai kajian rutin di masjid ini setiap hari Sabtu ba'da maghrib sampai waktu Isya. Yang pengajian ini sebetulnya adalah pengajian pindahan. Kita sebelumnya sudah membahas kitab Syama'il Muhammadiyah ini di Mushola Al-Hanif di Pandega dan juga sempat dipindah ke Masjid Al-Firdaus di Perumahan Paradise. Namun karena beberapa hal pertimbangan teknis kita putuskan untuk dipindah ke masjid ini. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini, diturunkan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala di majelis ini. Baik, kita akan masuk ke bab yang baru dari pelajaran kita membaca kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmizi rahimahullah. Kata Imam Tirmizi, judul bab ini adalah Babu ma jaa fi bukai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab mengenai tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai pengantar sebelum kita membaca hadis-hadis di dalam bab ini, yang pertama yang perlu diketahui, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah orang yang juga paling bertakwa dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, karena beliau adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dapati nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak kesempatan beliau menangis. Nabi dalam banyak kesempatan menangis, dan ini sesuatu yang terpuji. Dan saya mendapati sebagian orang di tempat kita itu salah paham tentang konsep menangis ini. Sebagian orang menganggap menangis itu aib, ya, bahkan dianggap bentuk lemah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang syuja', adalah seorang yang pemberani. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah orang yang sangat kuat, perkasa. Nanti akan kita lihat sebagian hadis yang menunjukkan betapa kuatnya Rasulullah SAW. Akan tetapi Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang dalam banyak kesempatan itu menangis. Sehingga menangis itu bukan tanda lemahnya seseorang, bukan tanda pengecutnya seseorang. Nabi itu adalah pemberani. Ya, orang juga salah paham, banyak menyangka Nabi itu pengecut. Karena Nabi di medan perang kebanyakan itu berada di belakang, di tenda. Ini bukan menunjukkan pengecutnya beliau, karena memang demikian strategi perang. Yang namanya pemimpin, yang namanya otak itu dilindungi. Ya, panglima perang itu dilindungi. Karena dia yang bertugas memikirkan strategi. Nah, namun kembali lagi pelajaran, Nabi itu pemberani, perkasa, namun beliau dalam banyak kesempatan itu menangis. Sehingga tidak bertentangan antara tangisan dan pemberani. Bahkan contoh yang paling jelas juga adalah Umar bin Khattab.
Kurang berani apa Umar bin Khattab itu? Bahkan kata Nabi kita Muhammad SAW, ketika Umar bin Khattab berjalan di sebuah jalan berpapasan dengan syaitan, syaitan rela memilih jalan yang lainnya, tidak mau berpapasan dengan Umar bin Khattab. Muter, setannya muter. Maka pemberani Umar bin Khattab jelas, perkasa jelas, akan tetapi dalam tangisannya diriwayatkan Umar bin Khattab menangis seperti suara air yang mendidih. Ya, didengar sampai soft terbelakang terdengar suaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan juga jelas Nabi SAW itu adalah orang yang pandai bersyukur. Beliau adalah orang yang paling ridho dengan takdir. Tidak kemudian bermakna bahwasanya Nabi SAW itu, atau ketika seseorang menangis tidak bermakna kemudian dia tidak ridho dengan takdir Allah, dia tidak bersyukur atas pemberian Allah, tidak. Ya, terkhusus ketika misalnya seseorang itu dia ditimpa musibah, ada anggota keluarganya yang meninggal, ini bukan berarti kemudian tidak boleh menangis, boleh. Ya, tangisan dengan sifat ridho itu tidak bertentangan. Namun meskipun pengantar yang berikutnya yang saya sampaikan sebelum kita membaca hadis, kita akan melihat bagaimana Rasulullah SAW itu menangis. Catatan yang perlu kita ingat juga adalah tangisan Rasulullah SAW itu tidak berlebih-lebihan, tidak sampai meraung-raung, sampai meninggikan suara berteriak-teriak. Jauh beliau dari sifat yang demikian. Sebagaimana juga Nabi kalau tertawa tidak sampai berlebihan. Ya, Nabi juga sudah kita bahas bagaimana tawa Nabi. Nabi dalam banyak kesempatan tertawa dan tersenyum. Tapi Nabi SAW sangat jauh dari tawa yang cekikikan, meninggikan suara, terbahak-bahak, tidak pernah. Jadi Nabi tidak pernah berlebih-lebihan dalam tertawa, juga tidak berlebih-lebihan dalam hal menangis. Adapun apa sebabnya Rasulullah SAW menangis? Ada banyak sekali, nanti sebagainya kita lihat. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad pernah menyimpulkan, ya, dikumpulkan oleh Ibnu Qayyim sebab-sebab tangisan Rasulullah SAW. Terkadang Nabi itu menangis karena takut kepada Allah. Terkadang Nabi SAW menangis karena mendengarkan Al-Quran. Terkadang Nabi SAW menangis karena ada anggota keluarga beliau yang meninggal. Anak beliau Ibrahim meninggal, beliau menangis. Cucu beliau dari jalur Zainab meninggal, beliau juga menangis. Ya, maaf, bukan cucu beliau. Ketika cucu beliau Zainab menangis, cucu beliau meninggal, bukan Nabi SAW yang menangis, tapi Ummu Ruman. Nanti kita baca hadisnya. Tapi intinya Nabi kita Muhammad SAW dalam banyak kesempatan beliau menangis. Kita lihat kemudian hadis yang pertama yang mengisahkan tentang tangisan Nabi kita Muhammad SAW. Kata Imam Tirmizi, qala Abu Isa al-Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala, hadatsana Suwaid ibn Nasr qala hadatsana Abdullah ibn al-Mubarak an Hammad ibn Salamah an Sabit an Mutarrif. Ya, diriwayatkan dari Mutarrif, yang nama lengkap Mutarrif ini adalah Mutarrif bin Abdullah ibn Syikhir. An abihi, diriwayatkan dari bapaknya Abdullah bin Syikhir, salah seorang ulama besar. Kata Abdullah bin Syikhir, ya, atau bukan ulama besar berarti, salah seorang sahabat, ya. Mutarrif yang ulama, dia anaknya Abdullah. Kata Abdullah bin Syikhir, ataitu Rasulullah SAW wa huwa yusalli. Aku pernah mendatangi Rasulullah SAW dalam posisi Rasulullah SAW tersebut sedang salat. Wali jawfihi azir, di dalam dada beliau itu ada seperti suara gemuruh, ka'aziril mirjal minal buka, yang gemuruh tersebut seperti suara gemuruh yang ada di periuk karena beliau menangis. Ya, suara yang ada di periuk seperti kita merebus air, kemudian air itu sudah sampai pada titik didihnya, keluar suara agak, apa istilahnya bahasa Indonesia, suaranya ada istilahnya, ya, intinya suara yang keluar itu suara
gemuruh tadi, suara gemuruh air ketika dia mendidih itu. Nah, maka seperti itulah suara tangisan Nabi kita Muhammad SAW dari dalam dada beliau. Maka ini hadis yang pertama menunjukkan Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau sholat membaca Al-Quran sendiri, lalu beliau menangis. Lalu hadis yang kedua, kata Imam Tirmizi rahimahullah taala, hadatsana Mahmud ibnu Ghailan qala hadatsana Muawiyah ibnu Hisham qala hadatsana Sufyan anil A'mash an Ibrahim an Abidah an Abdullah ibn Mas'ud. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud, qala li Rasulullah SAW, iqra alayya. Rasulullah SAW pernah berkata kepadaku, tolong bacakan Al-Quran kepadaku. Ya, Nabi minta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk dibacakan ayat Al-Quran. Faqultu, maka kata Abdullah bin Mas'ud, aku bertanya, ya Rasulullah, aqra'a alayka wa alayka unzil. Wahai Rasulullah, bagaimana ceritanya saya membacakan Al-Quran kepadamu, sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepadamu? Ya, logikanya Abdullah bin Mas'ud, harusnya Nabi yang membacakan Al-Quran kepada dia. Tapi ini bagaimana ceritanya Nabi kemudian meminta Abdullah bin Mas'ud yang membacakan Al-Quran? Qal, maka Nabi kita Muhammad SAW kemudian mengatakan, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya suka kalau saya mendengar bacaan Al-Quran tersebut dari selain diriku sendiri. Ya, Nabi suka mendengar orang lain membacakan Al-Quran. Maka Abdullah bin Mas'ud termasuk qari favorit Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang ingin membaca Al-Quran sebagaimana dia diturunkan, hendaknya membaca seperti bacaannya Abdullah bin Mas'ud. Ya, Jibril membaca kepada Nabi kita Muhammad SAW, membacakan Al-Quran persis atau mirip dengan bacaannya Abdullah bin Mas'ud. Makanya Nabi suka mendengar bacaannya Abdullah bin Mas'ud. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, faqara'tu surat An-Nisa. Aku kemudian membaca surat An-Nisa. Sebelum kita lanjutkan, ini menjadi dalil bahwasanya sebagian surat itu sudah diberikan nama. Ya, Nabi memberikan nama sebagian surat lagi diberikan nama oleh para sahabat. Maka ini Abdullah bin Mas'ud memberikan nama dengan surat An-Nisa. Ya, perlu diketahui ada sebagian orang yang berpendapat tidak boleh kita menamakan surat itu secara spesifik, ini surat Nisa, tidak boleh. Ini surat Al-Baqarah, tidak boleh. Ada sebagian yang berpendapat seperti itu. Karena mereka mengatakan tidak ada nama spesifik dari Nabi, maka disebutkan misalnya membaca surat yang di dalamnya disebutkan An-Nisa, membaca surat yang disebutkan di dalamnya Al-Baqarah, seperti itu. Namun pendapat yang lebih kuat adalah tidak masalah ketika kita menamai surat-surat tertentu dengan nama-nama tertentu. Maka disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, aku bacakan surat An-Nisa hatta balaghtu, sampai kemudian aku pada ayat ke-41 pada surat An-Nisa tersebut, waji'na bika ala haula'i syahida. Kami datangkan engkau wahai Muhammad pada hari kiamat nanti bagi orang-orang tersebut sebagai saksi. Ya, jadi ini konteksnya, pada hari kiamat semua umat itu akan didatangkan, dikumpulkan di padang mahsyar bersama para nabi mereka, dan para nabi mereka ini akan dijadikan saksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga Nabi kita Muhammad SAW akan dijadikan saksi, bahkan dijadikan saksi untuk seluruh nabi. Ya, dijadikan saksi untuk seluruh nabi. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, ketika sudah sampai pada ayat tersebut, ayat 41, fara'aitu ainai Rasulillah SAW tahmilan. Aku melihat kedua mata Rasulullah SAW itu mengalirkan air mata. Ya, hadis ini sahih, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Maka ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini dia hadis yang kedua di dalam bab ini. Bahwasanya di sini Nabi kita Muhammad SAW menangis ketika mendengar bacaannya Abdullah bin Mas'ud. Maka ada pelajaran yang menarik di sini disampaikan oleh Syekh Abdul Razak,
Kata Syekh Abdul Razak ketika mensyarah hadis ini, ta'assurul insan bil Qur'an taratan yakunu bitilawatihi lahu wa taratan bisima'ihi min ghairihi. Dampak Al-Quran itu bagi diri seseorang terkadang caranya itu dengan cara dia membaca sendiri untuk dirinya. Ya, bisa seseorang dia tersentuh membaca Al-Quran, dia kemudian menangis. Seperti hadis yang pertama tadi, Nabi membaca sendiri di dalam sholatnya, beliau tersentuh dan beliau pun menangis. Terkadang kita bisa seperti itu. Namun terkadang juga jalurnya seseorang itu dia tersentuh dengan Al-Quran adalah ketika dia mendengarkan. Ya, ketika dia mendengarkan orang lain yang membacanya. Nah, Nabi SAW itu gampang menangis ketika mendengar bacaan Al-Quran. Begitu juga dengan orang-orang saleh terdahulu, terkhusus para sahabat. Sangat banyak riwayat para sahabat itu mereka menangis mendengarkan bacaan Al-Quran. Sebabnya apa? Yang pertama jelas mereka paham maknanya dan mereka juga paham tafsirnya. Terkhusus Nabi SAW. Nabi selain paham makna, beliau yang paling paham tafsirnya. Apa yang dikehendaki oleh Allah dengan ayat tersebut, apa maknanya, Nabi paham. Pertanyaan saya, bisa tidak seseorang itu dia tersentuh dengan Al-Quran, bahkan sampai dia menangis sejadi-jadinya, dalam kondisi dia tidak paham apa maknanya? Mungkin tidak? Mungkin? Kenapa mungkin? Ya, orang awam di tempat kita lah, misalnya masyarakat kampung sini salat tarawih, misalnya salat malam 10 malam terakhir Ramadan, menangis dalam salatnya, tidak paham apa yang dibaca imam tapi dia menangis. Mungkin tidak? Ya, bagi yang ikut kajian hari Selasa di Masjid Pokong Dalangan sudah pernah kita bahas ini. Jawabannya sangat memungkinkan. Bahkan ini di antara mukjizat Al-Quran, sebagaimana disebutkan oleh Al-Qadi'iyat, dan kita pun menyaksikan banyak di lapangan. Ya, kata Al-Qadi'iyat, secara makna, secara kesimpulan adalah beliau menyebutkan di antara mukjizat Al-Quran itu bisa memberikan pengaruh bahkan kepada orang-orang yang tidak memahaminya. Makanya kemudian Al-Qadi'iyat menyebutkan orang Nasrani, ada kejadian orang Nasrani dia melewati seorang mukmin. Mukmin ini sedang baca Al-Quran. Lewat orang Nasrani mendengar bacaan tersebut, tiba-tiba dia menangis. Ya, tiba-tiba dia menangis mendengarkan bacaan Al-Quran tersebut. Al-Qadi'iyat berdalil bahwasanya dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr, ya, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Ya. Seandainya Al-Quran ini diturunkan kepada gunung, maka akan engkau lihat gunung tersebut dia hancur lebur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana dampak Al-Quran kepada gunung, yang gunung ini tidak punya akal. Ya, gunung tidak punya akal, tapi dia bisa terdampak oleh Al-Quran, bisa hancur lebur dia. Makanya dari sini kata Al-Qadi'iyat, gunung saja bisa seperti itu, bagaimana dengan manusia? Meskipun dia tidak paham. Ya, saya sampaikan juga tempo hari di Masjid Pokong Dalangan, kita sering ya program pengenalan Islam di negeri barat itu kita minta orang-orang barat, orang-orang kafir yang tidak tahu menahu tentang Islam, kita pasangkan headset mendengarkan bacaan Al-Quran, mudah bagi mereka untuk tersentuh, bahkan sebagainya menangis ya mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka ini diantara mukjizat dari Al-Quran. Namun kita kembali lagi ke pelajarannya tadi, Nabi kita Muhammad SAW di antara episode beliau menangis adalah ketika beliau dibacakan Al-Quran oleh Abdullah bin Mas'ud. Hadis nomor 3 yang kita baca pada malam hari ini, hadisnya cukup panjang kita baca, dan tadi saya sempat cek terjemahan yang dibagikan itu ada sedikit kekeliruan, sehingga tolong diikuti apa yang saya terjemahkan. Kata Imam Tirmizi, hadatsana Qutaibah qala hadatsana Jarir an Atha' bin Sa'ib an abihi an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Amr, inkasafat asy-syams yawman ala ahdi Rasulullah SAW.
pada suatu hari pernah terjadi gerhana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Maka Nabi kemudian mengerjakan salat, yaitu salat gerhana, salat sunnah gerhana. Bahkan dalam riwayat lainnya disebutkan Nabi itu bergegas, tergesa-gesa menyeret sarung beliau ketika terjadi gerhana, langsung bergegas ingin mengerjakan salat. Hatta lam yakad yarka' summa raka'. Ya, beliau berdiri sampai-sampai orang-orang menduga Nabi SAW itu tidak akan ruku, saking lamanya berdiri. Ini kapan Nabi rukunya? Kok sepertinya sholatnya tidak akan ada rukunya. Summa raka', tapi ternyata Nabi akhirnya ruku. Nah, maka ini menunjukkan betapa panjangnya berdirinya ketika dalam sholat gerhana. Falam yakad yarfa' ra'sahu summa rafa'a ra'sahu. Lalu kata Abdullah bin Amr, kami menduga Nabi SAW itu tidak akan mengangkat kepala beliau dari rukunya, lalu akhirnya beliau pun mengangkat kepala beliau, saking lamanya. Ya, sampai orang menduga ini kapan ini akan diangkat kepalanya, sampai menduga ini tidak akan diangkat kepala Nabi kita Muhammad SAW. Tapi Nabi kemudian mengangkat kepala beliau, falam yakad ayyasjuda summa sajada. Ketika beliau berdiri, i'tidal ini berarti posisinya, orang-orang mengatakan sepertinya Nabi tidak akan sujud sampai akhirnya Nabi bersujud. Maka di sini hadis ini sebenarnya agak syadz, ya, agak aneh hadis ini, karena dia menyelisihi hadis lainnya yang lebih sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang lebih sahih mengisahkan bagaimana salat gerhananya Nabi kita Muhammad SAW adalah rukuknya 2 kali. Ya, jadi di antara kaifiat salat gerhana, berdiri membaca surat yang panjang, bertakbir menuju ruku, lalu bangkit lagi, berdiri membaca surat lagi. Membaca surat lagi, berdiri lagi, lebih pendek sekarang, lalu ruku lagi. Baru i'tidal, baru sujud. Jadi rukuknya ada 2 kali. Dan inilah pendapat yang lebih sahih. Inilah riwayat yang lebih sahih. Dan inilah cara salat gerhana yang benar. Nah, sehingga hadis ini dia menyelisih hadis yang lebih sahih. Tapi kemudian Nabi disebutkan sudah sampai sujud tadi, falam yakad ayyarfa'a ra'sahu summa rafa'a ra'sahu. Orang-orang sempat menduga Nabi tidak akan mengangkat kepala beliau di dalam sujud beliau, tapi pada akhirnya Nabi kemudian mengangkat kepala beliau. Falam yakad ayyasjuda summa sajada. Nabi duduk dengan duduk yang lama sampai-sampai orang menduga Nabi tidak akan sujud lagi, saking lamanya. Akhirnya Nabi pun sujud. Sama kemudian orang-orang menduga Nabi SAW tidak akan mengangkat kepala beliau lagi dalam posisi beliau sujud. Kemudian disebutkan oleh Abdullah bin Amr, faja'ala yanfukhu wa yabki. Nabi SAW dalam kondisi seperti itu, beliau terdengar isak tangis beliau dalam kondisi beliau, ya, sujud tadi, menangis. Wa yaqul, dalam posisi seperti itulah Nabi kemudian mengatakan, Rabbi alam ta'idni alla nu'azzibahum wa ana fihim. Kata Nabi SAW dalam sujud beliau, wahai Allah, wahai Tuhanku, bukankah engkau telah menjanjikan bahwasanya engkau tidak akan mengazab mereka dalam posisi aku masih ada di tengah-tengah mereka. Rabbi alam ta'idni alla tu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Wahai Rabbku, bukankah engkau telah menjanjikan bahwasanya engkau tidak akan mengazab mereka sementara mereka masih beristighfar, wa nahnu nastaghfiru, dan kami masih beristighfar kepadamu, wahai Allah. Ini yang Nabi ucapkan di dalam sujud beliau di dalam salat gerhana. Maka pelajaran lainnya dari hal tersebut, lihat bagaimana bagi Nabi kita Muhammad SAW kejadian-kejadian alam yang luar biasa itu membuat beliau takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut kalau ini azab. Lebih-lebih gerhana, ya, antum perhatikan zaman sekarang, Masya Allah, kalau gerhana apa yang terjadi? Ya, jadi objek
foto jadi hiburan. Bahkan pernah yang gerhana besar di Indonesia itu sampai Kementerian Pariwisata membuat event khusus, ada konser besar-besaran, dibuat iklannya jor-joran mengundang masyarakat internasional ayo datang ke Indonesia. Ada gerhana total. Sangat jauh dari petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Nabi itu kalau gerhana sangat takut, langsung bergegas, takut, mengerjakan sholat, berdoa di dalam sholat dengan kalimat yang tadi sudah kita baca. Ya, sama juga dengan fenomena alam yang lain. Ketika Nabi kemudian mendapati mendung, Nabi sangat takut. Ketika terjadi mendung, jangan-jangan ini azab nanti. Nah, maka Nabi menyebutkan tadi, apa yang Nabi sebutkan itu pada hakikatnya merupakan tafsiran dari surat Al-Anfal. Allah yang mengatakan dalam surat Al-Anfal, "Wa ma kana Allahu liya'zibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mengazab mereka sementara engkau masih berada di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak akan mengazab mereka dalam kondisi mereka masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan ikhwan. Ada dua sebab yang menolak azab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah keberadaan Rasulullah, yang kedua adalah istighfar. Sebab yang pertama sudah hilang. Rasulullah telah wafat, tidak ada lagi di tengah-tengah kita. Hanya tinggal tersisa sebab yang kedua untuk menolak azab, apa itu? Istighfar. Maka di antara hal yang bisa menolak bala, menolak musibah, menolak azab adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dalam lanjutan hadis, kita baca lagi, falamma shalla rak'atain injalatis syams. Ketika Nabi sudah selesai mengerjakan salat 2 rakaat, akhirnya matahari tampak. Tadi gerhana, matahari tertutupi oleh bulan. Maka sekarang tampak matahari, faqama, maka Nabi kita Muhammad SAW kemudian berdiri, fahamidallaha ta'ala wa asna alaih. Nabi memuji Allah dan menyanjung Allah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Sesungguhnya matahari dan bulan itu merupakan dua di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka berdua tidaklah saling menutupi disebabkan karena kematian salah seorang di antara kalian, tidak juga karena hidupnya salah seorang di antara kalian. Jadi ini Nabi konteksnya sedang membantah anggapan jahiliyah. Orang-orang jahiliyah punya anggapan kalau terjadi gerhana ada orang besar meninggal atau ada orang besar lahir. Ini anggapan orang-orang jahiliyah. Dan pas sekali ketika itu ditakdirkan oleh Allah, anggota keluarga Nabi wafat. Siapa yang wafat? Yang wafat siapa? Ibrahim, anak beliau. Ya, anak laki-laki Nabi SAW wafat, terjadi gerhana. Maka kemudian Nabi meluruskan hal tersebut. Tidak ada kaitannya dengan wafatnya Ibrahim. Faizan kasafa fafza'u ila zikrillahi ta'ala. Kemudian kata Nabi kita Muhammad SAW, kalau kemudian terjadi gerhana, kedua-duanya tadi saling menutupi, maka bersegeralah kalian untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang menjadi pelajaran utamanya dibawakan oleh Imam Tirmizi hadis ini, yaitu tadi Nabi kita Muhammad SAW menangis dalam sujud beliau ketika beliau mengerjakan salat gerhana, yang sebabnya adalah karena beliau takut, ya, beliau takut kalau itu merupakan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis berikutnya, kata Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala, hadatsana Mahmud ibn Ghailan qal hadatsana Abu Ahmad qal hadatsana Sufyan an Atha ibn Sa'ib an Iqrimah. Diriwayatkan dari Ikrimah dari gurunya yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah bin Abbas, akhadha Rasulullah SAW ibnatan lahu taqdi. Nabi SAW pernah memegang seorang anak perempuan yang dia
hampir meninggal, menjelang wafatnya. Fahtadanaha fawadda'a baina yadayhi. Nabi memeluk anak perempuan ini dan beliau menempatkannya di hadapan beliau. Famatat wa hiya baina yadayhi. Maka anak perempuan ini kemudian wafat, meninggal setelah didekap oleh Rasulullah SAW. Persis di hadapan Rasulullah SAW meninggalnya. Ya, disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya yang wafat ini adalah cucu Nabi SAW, cucu perempuan beliau, yaitu dari jalurnya Zainab. Ya, anaknya Zainab dan Abul As ibn Rabi. Ya, wafatnya ini pada tahun ke-9 Hijriah. Kemudian setelah wafat anak perempuan ini, sahat Ummu Aiman. Ummu Aiman kemudian menangis di sisi Rasulullah SAW, dan tangisannya adalah tangisan yang keras. Seorang perempuan. Faqal, yakni sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad SAW kemudian bersabda, "Atabkina 'inda Rasulillah?" Apakah engkau menangis di sisi Rasulullah? Menangis dengan tangisan seperti itu, ya, tangisan yang keras maksudnya. Faqalat, Ummu Aiman mengatakan, "Alastu araka tabki?" Bukankah aku pernah melihatmu juga menangis wahai Rasulullah? Qal, kata Nabi, "Inni lastu abki." Saya tidak menangis, maksudnya tidak menangis dengan keras, ya. Kata Syekh Abdul Razak, tangisan Nabi itu mengalir air matanya, namun hati beliau tetap khusyuk, hati beliau tetap tenang kalau Nabi SAW itu menangis. Nah, Nabi tidak menangis sampai meraung-raung, sampai kondisi hati beliau tidak karuan, sampai galau, seperti itu tidak. Tapi menangis hanya mengalir air mata dalam kondisi hati beliau tetap tenang dan khusyuk. Innama hiya rahmah, tangisanku itu adalah kasih sayang, kata Nabi kita Muhammad SAW. Innal mu'mina bikulli khairin ala kulli halin. Orang mukmin itu, kata Nabi kita Muhammad SAW, akan senantiasa baik dalam berbagai kondisi. Inna nafsahu tunza'u min baini janabaihi wa huwa yahmadullah. Bahkan ketika jiwanya dicabut di antara dua rusuknya, dia tetap dalam kondisi memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dicabut ruhnya, dia tetap mampu untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dia hadis yang berikutnya yang menunjukkan tentang bagaimana Rasulullah SAW menangis, yaitu dari perkataan Ummu Aiman. Kata Ummu Aiman, bukankah aku juga melihatmu menangis wahai Rasulullah? Rasulullah tidak membantah, betul Rasulullah menangis, namun kata Nabi, innama atau inni lastu abki, aku tidak menangis. Kata para ulama, maksudnya adalah tidak menangis dengan tangisan yang keras, tidak berlebih-lebihan. Hadis berikutnya kata Imam Tirmizi, hadatsana Muhammad ibn Bashar qala hadatsana Abdurrahman ibn Mahdi qala hadatsana Sufyan an Asim ibn Ubaidillah an Al-Qasim ibn Muhammad an Aisyah. Diriwayatkan dari Ibunda Aisyah. Kata Ibunda Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala Utsman ibn Maz'un wa huwa mayyitun. Nabi SAW dulu mencium Utsman ibnu Maz'un. Utsman ibnu Maz'un adalah salah satu as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan Quraisy, penduduk Mekah, dan dia merupakan saudara sepersusuannya Rasulullah. Rasulullah mencium Utsman ketika Utsman wafat. Wa huwa yabki, dan Nabi pun menangis. Mencium mayit sudah mati, Nabi menangis. Qal, atau dalam periwayat hadis ragu, atau disebutkan ainahu tahraqan, ya, air mata beliau berlinang. Maka di sini ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita bisa mengambil pelajaran Nabi menangis ketika mendapati ada orang-orang terdekat beliau yang meninggal. Nabi jelas adalah hamba yang ridho kepada Allah, hamba yang bersyukur kepada Allah dalam berbagai kondisi, tapi tetap beliau menangis. Sehingga ini yang saya sampaikan tadi, tidak menunjukkan ketika orang itu dia menangis, kalau ada yang meninggal, tidak menunjukkan itu dia tidak ridho dan dia tidak bersyukur.
Kemudian pelajaran yang lainnya dari hadis tersebut juga adalah bolehnya mencium mayit. Ya, seorang sudah meninggal, maka kemudian dicium mayit tersebut, hukumnya diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah kalau sambil difoto. Ya, sudah dikafani, dibuka, dicium pipinya, dicium jahinya, dicium dahinya sambil difoto. Ini tidak diperkenankan perbuatan seperti ini. Ya, kenapa? Di antara alasannya adalah kata para ulama bisa menimbulkan kesedihan yang berlarut-larut bagi orang yang ditinggal. Sedih itu manusiawi, tapi jangan sampai berlarut-larut dalam kesedihan. Dan dari kisah ini pula lah tadi yang saya katakan, Nabi itu adalah orang yang kuat. Ya, perlu diketahui dalam riwayat yang lainnya, Nabi memerintahkan seseorang untuk mengambilkan batu. Ada batu, Nabi bilang ambil batu tersebut kepada salah seorang sahabat, angkat untuk dijadikan nisannya kuburan Abdul atau Utsman ibnu Maz'un. Tapi sahabat tersebut tidak kuat, saking beratnya batu tersebut dan agak besar batunya. Disebutkan dalam riwayat lain, kemudian Nabi SAW menyingsingkan lengan beliau, lalu beliau pun mengangkat batu itu sendirian. Ya, ini menunjukkan Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang berfisik kuat. Ya, Nabi itu kuat. Ya, di antara yang menunjukkan kuatnya juga beliau adalah sering saya sampaikan, Nabi dalam satu malam pernah menggilir 9 istri beliau. Ya, ini orang yang sudah menikah tahu ini betapa perkasanya orang yang bisa seperti ini. Ya, Nabi pernah menggilir 9 istri beliau dalam satu malam, menunjukkan perkasa dan kuatnya Nabi kita Muhammad SAW. Hadis terakhir yang kita baca pada malam hari ini diriwayatkan dari Ishaq ibnu Mansur. Kata Imam Tirmizi, hadatsana Ishaq ibnu Mansur, qala akhbarana Abu Amir qala hadatsana Fulayh wa huwa ibnu Sulaiman an Hilal ibn Ali an Anas ibn Malik. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas bin Malik, syahidna ibnatan li Rasulillah SAW. Kami pernah mengikuti pemakaman jenazahnya anak perempuan Rasulullah SAW, yaitu Ummu Kulsum. Ya, ini adalah pemakamannya Ummu Kulsum, putri Nabi. Wa Rasulullah SAW jalisun alal qabri. Nabi duduk di sisi kuburan Ummu Kulsum ini. Fara'aitu ainahu tadma'an. Kata Anas bin Malik, aku melihat kedua mata Rasulullah SAW itu mengalirkan air mata. Ya, Nabi menangis ketika memakamkan putri beliau sendiri. Faqal, Nabi kemudian bertanya, afikum rajulun lam yuqari fil lailah. Kata Nabi, apakah ada di antara kalian yang tidak berzima dengan istrinya tadi malam? Faqala Abu Talhah kemudian menjawab, saya wahai Rasulullah. Ya, berarti kalau yang jomblo-jomblo ikut pemakaman ini aman insyaallah, ya, bisa memakamkan terus. Maka kata Abu Talhah, saya. Nabi kemudian mengatakan, inzil, turunlah engkau, fanazala fi qabriha. Maka kemudian Abu Talhah turun ke dalam liang, dia yang menurunkan jenazah putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah dia Ummu Kulsum radhiyallahu anha. Maka pelajaran dari hadis ini yang pertama adalah menunjukkan tadi Nabi menangis ketika memakamkan putri beliau. Lalu pelajaran yang kedua, di antara adab ketika memakamkan adalah kalau bisa yang menurunkan jenazah itu orang yang tadi malam dia tidak berjima. Ya, bukan tidak junub ya, tapi dia tidak berjima. Meskipun dia sudah suci, dia sudah mandi misalnya pagi hari, tapi tadi malam dia berhubungan badan dengan istrinya, maka tidak boleh dia menurunkan jenazah. Dan pelajaran yang lainnya adalah boleh jenazah itu diturunkan oleh seseorang yang bukan mahram. Ya, bahkan laki-laki ajnabi, ini bukan siapa-siapa boleh menurunkan jenazah perempuan. Abu Talhah itu bukan siapa-siapanya Ummu Kulsum. Ya, Abu Talhah bukan siapa-siapanya Ummu Kulsum, tapi dia diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk menurunkan jenazah putri beliau sendiri, yaitu Ummu Kulsum radhiyallahu anha. Maka ini dia salah satu episode di mana Nabi kita Muhammad SAW menangis, dan demikianlah berakhir pembahasan kita pada malam hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Yang sedikit ini mudah-mudahan ada manfaatnya, banyak kurang yang mohon maaf. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.